Bab ke-31. Waktu berlalu. Akhirnya, jumlah pasien yang menunggu pengobatan berkurang. Sui menggosok dahinya. Dia secara tidak sengaja melirik ke samping, hanya untuk melihat bahwa salah satu pelayan telah menyeduh sepanci teh obat untuknya. "Tuan, minumlah air untuk membasahi tenggorokanmu," kata pelayan itu. Dia rendah hati dan hormat. Hucuan dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat ini. Sekarang, orang tua klinik aprikot sepenuhnya yakin akan kemampuan Sui. Kejutan mereka lebih dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Huang Qianjun berdiri tidak jauh. Dia telah menyaksikan perubahan sikap mereka secara langsung, dan gelombang mengalir melalui hatinya. Hanya keterampilan sejati yang dapat meyakinkan orang lain dengan sepenuh hati. Samar-samar dia mengerti mengapa ayahnya begitu ngotot, sehingga dia menemukan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sui. Pada awalnya, staf klinik aprikot sombong dan kasar, dengan sikap superioritas. Namun sekarang, mereka semua telah menundukkan kepala mereka. Apakah Sui memaksa mereka untuk tunduk? Tidak, dia menggunakan pencapaiannya yang hampir ajaib dalam pengobatan, tanpa kata meyakinkan semua orang yang ada di sini. Sui mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Baru kemudian dia menyapa mereka. "Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini." Hucuan segera menjawab. "Tuan, ada tempat tinggal kosong di belakang klinik. Saya akan mengirim seseorang untuk membersihkannya dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah Anda membutuhkan pelayan untuk mencuci pakaian Anda dan membuat teh atau koki untuk menyiapkan makanan Anda?" Sui menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu untuk itu. Suruh mereka membersihkan kamar dan merapikan halaman. Itu akan banyak." Hucuan mengangguk dan membuat catatan tentang ini. Dia telah menjadi pelayan klinik aprikot sejak awal, dan dia bertanggung jawab atas segala macam tugas dan hal sepele. Sekarang dia yakin akan keterampilan Sui, dia bersedia untuk melayani. "Ke depan, kau akan tetap bertanggung jawab atas semua urusan klinik aprikot," kata Sui. "Semua orang dapat melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa, aku hanya akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan pendapatan." Dia tentu tidak punya rencana untuk menghabiskan seluruh waktu dan energinya di klinik. Dia memikirkannya, lalu menambahkan, "Tentu saja, jika kau mengalami gejala yang membingungkan atau penyakit yang mengancam jiwa, kau dapat menghubungiku. Serahkan penyakit biasa kepada dokter kita." Begitu dia mengatakan ini, seorang pria yang begitu kuat, dia tampak seolah-olah dia ditempa dari besi masuk ke klinik. Hucuan dan staf lainnya langsung mengenalinya. Dia berada di sana ketika klinik pertama kali membuka pintunya. Tetapi ketika dia melihat Wu Guangbin tidak ada, dia mengutuk, berbalik, dan pergi. Namun di sini lagi, dia akan kembali. Tuan Muda Su, saya tahu saya kasar sebelumnya, tapi saya harap Anda bisa memaafkan saya." Pria itu dengan canggung menggenggam tinjunya dan meminta maaf. "Kamu belum pernah menikah, kan?" Ekspresi Sui agak aneh. Pria itu buru-buru mengangguk. "Betul sekali." Sui mengeluarkan selembar kertas, menulis pesan singkat, dan memberikannya kepadanya. "Kamu tidak sakit. Ikuti instruksi ini dan kamu akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Pria kuat itu menerima kertas itu dan meliriknya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia bingung. Menahan diri dari, apa arti karakter ini? Terlepas dari diri mereka sendiri, Hucuan dan staf lainnya penasaran. Mereka berkumpul, tetapi ketika mereka melihat resep Sui, mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Saudaraku, karakter ini diucapkan Nong ini memiliki radikal tangan di kiri, dan radikal untuk atas dan bawah di kanan. Gabungan, kamu mengerti, ya, kamu harus mengerti apa yang aku maksud, kan?" Hucuan tersenyum ambigu saat dia menawarkan nasihatnya kepada pria itu. Pria itu tercengang, tetapi sesaat kemudian, kesadaran menghantamnya.
Wajahnya yang gelap memerah, dan dia menutupi wajahnya dan melarikan diri karena malu. Hahaha! Huang Qianjun akhirnya mengerti. Dia memegangi perutnya dan tertawa. Dia terlihat sangat besar dan kuat, namun dia menyukai pertarungan satu tangan. Hu Chuan dan yang lainnya juga tertawa, senyum ambigu di wajah mereka. Semua pria mengerti ini. Setelah jeda kecil ini, suasana di klinik aprikot menjadi jauh lebih harmonis, dan suasananya penuh dengan keceriaan. Ketika dia melihat tidak ada lagi pasien, Sui bangkit. Bawa aku ke kediamanku agar aku bisa melihat-lihat. Hu Chuan buru-buru memanggil dua pelayan yang memimpin jalan. Setelah melewati pintu belakang klinik, mereka dengan cepat tiba di halaman yang bersih dan sunyi. Pada saat yang sama, di kedai teh tidak jauh dari klinik aprikot. Penatua Wu, lihat resep yang dia tulis ini. Kombinasi ramuan obat dan suplemen ini seperti diilhami oleh Tuhan. Desah seorang pria parubaya. Namanya Tan Fang, dan dia adalah salah satu dokter klinik aprikot. Dua orang lainnya duduk di sampingnya. Salah satunya adalah sesepuh berambut putih, sementara yang lain adalah seorang pria berkulit gelap, berwajah muram. Yang pertama adalah Wu Guangbin, seorang tabib terkenal di seluruh kota. Yang lainnya disebut Wei Tong. Sama seperti Tan Fang, dia adalah salah satu dari 3 dokter praktik klinik. Namun, setelah mengetahui bahwa Sui, menantu laki-laki yang tinggal di rumah, akan mengambil alih manajemen klinik, mereka bertiga mencari alasan untuk bolos kerja dan bersembunyi di kedai teh. Mereka berencana untuk menunggu di sana dan melihat Sui diusir. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa, bahkan setelah menunggu begitu lama, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Sebaliknya, pasien yang menunggu di luar klinik masing-masing menerima obat. Ini mengejutkan ketiga dokter itu. Mau tak mau mereka memanggil beberapa pasien ke kedai teh untuk meminta rinciannya. Hasilnya tanpa sadar membuat mereka melompat. Sui, menantu keluarga Wen yang diabaikan dan tidak dihormati, benar-benar mahir dalam seni medis. Penatua Wu, metode Sui untuk menyembuhkan Eco Worms benar-benar membuka mataku. Desah Wek Tong. Salah satu pasien yang dirawat Sui memiliki penyakit yang tidak biasa. Setiap kali dia berbicara, sebuah suara di dalam perutnya menggemakan setiap kata, seolah-olah ada entitas jahat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tetapi Sui mengatakan bahwa pasien secara tidak sengaja memakan Eco Worm. Dia kemudian mengambil farmakopea dan meminta pasien membaca setiap nama obat dengan keras. Setiap kali pasien membaca nama bahan, cacing di perutnya mengulanginya. Tetapi ketika pasien mengucapkan kata rumput ompalia, suara di dalam perutnya tetap diam. Sui kemudian segera memerintahkan seorang pelayan untuk mengambil sebatang rumput ompalia dan menyuruh pasien menelannya. Ini menyembuhkan pasien di tempat, karena pria itu batuk serangga seukuran kuku Eco Worm. Tan Fang menghela nafas bersamanya. Juga, cara dia menggunakan jarum perak untuk merawat lengan pasien itu sama sekali tidak terduga. Bahkan sekarang, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Wu Guangbin telah diam selama ini, tetapi dia tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju klinik aprikot. Penatua Wu, apa yang kamu lakukan? Tan Fang dan Wu Tong buru-buru bangkit juga. Aku tentu saja akan meminta maaf, kata Wu Guangbin tanpa banyak melihat. Tan Fang dan Wei Tong saling melirik, lalu bergegas mengejarnya. Tempat tinggal di belakang klinik. 3 kamar berubin abu-abu yang berdiri sendiri mengelilingi halaman membentuk karakter. Satu sisi memiliki tempat tidur sayur dan pergola, dan ada pohon belalang yang kuat di tengahnya. Sebuah sumur berdiri di sampingnya, tetapi logamnya dipenuhi karat, dan rantai membuatnya tetap tertutup rapat. Tidak ada yang tinggal di sana dalam waktu yang lama, sehingga seluruh kediaman tertutup debu dan jaring laba-laba, dan halaman penuh dengan rumput liar. Saat itu hampir tengah hari, dan matahari sangat terik. Hu Chuan memerintahkan 2 pelayan untuk menyapu dan menambahkan berbagai perlengkapan. Sementara itu,
Sui berdiri di bawah pohon belalang dan mengamati halaman. Keningnya sedikit berkerut. Tuan, halaman telah rusak selama bertahun-tahun, tetapi setelah kami mengatur semuanya, itu akan menjadi bersih dan nyaman, kata Hu Chuan sambil tersenyum. Apakah ada hal buruk yang terjadi di sini sebelumnya? Tanya Sui, entah dari mana. Hu Chuan membeku, mengerutkan alisnya sambil berpikir, lalu berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, ya? Saya ingat satu kejadian seperti itu. Itu sekitar 9 tahun yang lalu. Salah satu dokter klinik kami tinggal di sini, serta 2 apoteker magang. Tapi kemudian, suatu malam, mereka bertiga mati mendadak. Hu Chuan menunjuk ke sumur yang tersegel. Dokter itu tenggelam di dalam sumur, tetapi ketika mereka menarik mayatnya, dagingnya telah membusuk. Mayat kedua murid itu hanyalah kulit keriput, dan mereka tergantung di cabang-cabang pohon belalang itu. Saat dia berbicara, Hu Chuan menunjuk ke pohon di tengah halaman. Mata Sui berkedip. Kulit keriput! Apakah daging dan organ mereka tidak bisa ditemukan? Hu Chuan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Sui tidak menjelaskan. Kediaman telah rusak sejak itu, kan? Betul sekali. Semua orang bilang itu angker. Sir, bukan karena saya ingin memaksa Anda untuk tinggal di sini, tapi ini adalah satu-satunya tempat tinggal klinik. Hu Chuan buru-buru menjelaskan, merasa sedikit panik. Sui tersenyum. Tidak ada kerusakan yang terjadi. Caraku melihatnya, tempat ini terlihat cukup bagus. Huang Qianjun berkata dengan penuh rasa hormat. Saudara Su, tidakkah kamu akan kesepian sendirian di kediaman yang begitu besar? Bagaimana kalau aku mengatur beberapa wanita cantik untuk menemanimu? Saya jamin penampilan dan kepribadian mereka akan memuaskanmu. Sui tersenyum tipis, tetapi itu tidak mencapai matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku serendah itu? Bagaimana aku bisa? Huang Qianjun berkeringat dingin dan segera menyangkalnya. Saudara Su, jangan salah paham. Dia baru saja mencoba membuat Sui marah, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Yang membuatnya lega, Sui hanya berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya ada sesuatu yang bisa kamu bantu. Pergi ke pasar dan ambilkan aku ayam jantan, semakin ganas semakin baik. Juga, aku membutuhkan beberapa cabang welo yang baru dipotong dan sepotong kayu persik 10 tahun yang panjangnya 3 kaki. Untuk apa dia membutuhkan barang itu? Meskipun dia merasa aneh, kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Sui membuatnya senang. Dia segera berbalik dan berlari. Saudara Su, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Kata-katanya bergema di seluruh halaman, tetapi Huang Qianjun sudah menghilang. Hu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahwa Huang Qianjun adalah tuan muda penjahat yang terkenal, namun dia mematuhi setiap keinginan menantu keluarga Wen. Dia benar-benar memperluas wawasanku. Tuan, untuk apa Anda membutuhkan semua barang itu? Hu Chuan juga penasaran. Seekor ayam jantan, kayu persik, cabang welo. Bukankah pendeta Taois pengembara menggunakannya untuk mengusir hantu? Apakah dia pikir kediaman itu berhantu? Begitu kemungkinan ini terjadi padanya, hati Hu Chuan bergetar. Hantu. Hantu sama sekali tidak asing bagi orang-orang di kota Guangling. Ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya, dan kisah-kisah rumit tentang hantu-hantu ganas yang muncul dari Master Ghost Ridge. Aku sedang bersiap untuk berjaga-jaga. Sui tidak menjelaskan lebih jauh. Saat itulah 3 sosok bergegas ke halaman. Ketika tetua berambut putih di depan kelompok melihat Sui, dia membungkuk di tempat. Yang rendah hati ini adalah Wu Guanglin. Saya malu, dan datang untuk meminta maaf. Ketika Tan Fang dan Wei Tong melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Sui melirik mereka, lalu langsung mengerti. Kamu tidak tahu, jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Masalah ini berakhir di sini. Ke depan,
kalian bertiga akan terus menggelar klinik aprikot. Kalian bisa bangun, tapi aku harap ini tidak terjadi lagi. Ketiga dokter itu menghela nafas lega. Hucuan juga senang. Saya tidak akan menyembunyikannya, manajer baru kami mungkin masih muda, tetapi pencapaian medisnya luar biasa. Anda tidak melihatnya, tapi begitu dia mulai, dia terus berjalan, terpesona ketika dia memberitahu mereka semua tentang bagaimana Sui merawat pasien hari itu. Ada banyak detail yang bahkan ketiga tabib itu tidak mengerti, tetapi mereka juga terpesona, dan hati mereka dipenuhi kerinduan. Pada saat Hucuan selesai, tatapan mereka berubah hormat setiap kali mereka melihat Sui. Bab ke-32. Di sore hari, halaman yang dijemur matahari terasa hangat dan nyaman. Sui duduk di kursi bambu, mengikat cabang walau hijau menjadi satu bundel. Para pelayan telah selesai menyapu, dan kediaman itu bersih dan luas. Hucuan masih dengan cermat memasoknya dengan tempat tidur, perlengkapan mandi, dan kebutuhan lainnya, selain memperbaiki pergola dan ladang sayuran. Ketiga dokter itu sudah kembali ke klinik untuk kembali menemui pasien. Hanya Sui, manajernya, yang bersikap santai. Saudara Su, untuk apa ayam jantan ini? Tidak jauh, Huang Qianjun sedang menggoda ayam jantan yang dibelinya untuk menghilangkan kebosanannya. Ayam ini ganas, dengan cakar tajam dan paruh runcing. Itu bergerak seperti angin, dan teriakannya nyaring. Huang Qianjun telah memimpin sekitar selusin pelayan untuk menjelajahi pasar sebelum menemukan ayam jantan yang sombong dan angkuh ini. Bunuh dan ambil darahnya. Perintah Sui dengan santai. Pengalaman hari ini mengajarinya betapa menyenangkannya memiliki seseorang di sisinya untuk mengurus berbagai tugas. Itu bisa menghemat banyak waktu dan energinya. Baik. Huang Qianjun menarik pisau dari pinggangnya dan mulai bekerja. Tidak lama kemudian, dia memberi Sui semangkuk darah ayam merah segar. Bagus. Itu saja untuk hari ini. Kamu bisa pulang sekarang. Sui mengambil cabang welo yang dibundel dan mencelupkan ujungnya ke dalam mangkuk. Warna merah cerah disandingkan dengan dedaunan hijau, pemandangan yang menggetarkan mata. Huang Qianjun ragu-ragu, lalu berkata, Saudara Su, seperti yang kulihat, begitu Wen Changqing mengetahui bahwa kamu mengusir semua orang yang setia kepadanya, tidak mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Haruskah aku meminta ayahku memberinya peringatan? Sui meliriknya. Jika kamu benar-benar ingin membantu, kamu dapat bertanya-tanya dan mencari tahu di mana pandai besi terbaik di kota Guangling berada. Huang Qianjun langsung bersemangat. Saudara Su, itu tidak bisa lebih mudah. Keluarga Wang kami memiliki monopoli atas perdagangan senjata kota. Ahli pembuat senjata, kami memiliki lebih dari 30 dari mereka. Jika kamu membutuhkan sesuatu untuk ditempah, katakan saja. Aku jamin mereka pembuat senjata terbaik di sini. Sui akhirnya ingat, dari 3 klan besar kota, keluarga Wen memonopoli perdagangan ramuan obat. Keluarga Li memonopoli penjualan biji-bijian dan bahan makanan lainnya, sementara keluarga Huang memonopoli bisnis senjata dan peralatan logam. Aku berencana untuk menempa pedang, kata Sui. Huang Qianjun langsung tersenyum. Sebuah pedang? Maka kamu membutuhkan Wang Tianyang. Keahlian Ulwang dalam menempa pisau tidak ada duanya di kota Guangling. Orang-orang datang bahkan dari luar kota hanya untuk meminta dia menempa mereka pedang yang berkualitas. Sui mengangguk. Datanglah ke sini besok pagi dan bawa aku menemuinya. Huang Qianjun langsung mengangguk. Saudara Su, apakah ada hal lain? Ketika bekerja untuk Sui, dia sangat antusias. Kamu bisa pulang. Sui melambai padanya. Baik. Aku akan kembali besok pagi. Baru saat itulah Huang Qianjun berbalik untuk pergi. Dia berhati-hati, dan dia tahu bahwa menempel pada Sui seperti lem hanya akan membuatnya kesal. Itu seperti bagaimana, ketika dia mengunjungi rumah bordil, tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada pelayan yang menemani ayahnya.
Setelah menenggelamkan seikat cabang welau dalam darah ayam jantan, Sui mengambil pisau dan mulai memotong potongan kayu persik setinggi 3 kaki. Saat serutan kayu halus menumpuk, pedang kayu secara bertahap terbentuk. Sui bangkit dari kursi bambunya, mengangkat pedang kayu persik itu ke wajahnya, dan memeriksanya. Dia mengangguk puas. Sekarang aku hanya harus menunggu malam tiba. Sui dengan santai mengayunkan pedangnya, lalu melihat lagi cabang-cabang pohon welau yang berlumuran darah ayam jago. Tatapannya bergeser, lalu mendarat di pohon belalang di dekatnya. Belalang seperti hantu di antara pohon. Mereka memiliki afinitas yang alami, jadi mereka lebih mudah memberi isyarat dan menampung hantu dan makhluk jahat lainnya daripada pohon lainnya. Masalah utama dengan tata letak halaman adalah bahwa mereka telah menggali sumur tepat di samping pohon belalang. Ketika energi yang gelap melonjak dari bawah tanah, tidak dapat dihindari bahwa itu akan mengubah tempat tinggal menjadi apa yang orang biasa lihat sebagai rumah berhantu. Sumur itu jelas telah disegel. Tampaknya seseorang telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan itu. Tapi terlepas dari semua itu, tidak ada yang memberitahuku semua ini. Sui tampak tenggelam dalam pikirannya. Keluarga Wen, kediaman Wen Changqing. Ayah, aku baru saja menerima kabar bahwa Sui yang tidak berguna itu hanya mengelola klinik aprikot selama 1 hari, namun dia sudah mengusir setiap bawahan kita. Apa bedanya dengan meludahi wajah keluarga kita? Wen Jiwan berkata dengan gusar. Dia adalah putra Wen Changqing, dan dia berusia 19 tahun ini, seorang pemuda yang kultivasinya di puncak tahap otot pemurnian alam sirkulasi darah. Dalam setengah tahun, dia akan pergi ke Blue River Sword Manor untuk melanjutkan kultivasinya. Aku tidak akan menduga bahwa limbah akan begitu kejam. Wen Changqing mengerutkan alisnya. Di mana dia sekarang? Wen Jiwan berkata. Mereka mengatakan dia tinggal di rumah berhantu di belakang klinik aprikot. Mata Wen Changqing dipenuhi dengan kejutan, dan alisnya yang berkerut menjadi rileks. Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apapun. Sampah itu tidak akan hidup dalam semalam. Mengapa yang mengatakannya begitu? Wen Jiwan tercengang. Wen Changqing berpikir kembali, lalu berkata, 9 tahun yang lalu, sebuah insiden mengerikan terjadi di sana. Dokter dan 2 magang yang tinggal di sana tewas dalam semalam, ketiganya sekara dengan kematian yang aneh. Insiden ini menyebabkan kegemparan di seluruh kota, dan berdampak parah pada bisnis klinik aprikot. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pendeta Taois pengembara yang terkenal. Namanya Wu Ruokyu, dan begitu dia memasuki rumah hantu, dia berkata bahwa penampakan jahat telah menempati sumur di samping pohon belalang. Taois mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah level Grandmaster yang bisa mengalahkannya. Wen Jiwan terkejut. Apa yang terjadi setelah itu? Taois Wu menyuruhku menempa rantai, kata Wen Changqing. Kemudian, dia menggunakan seni misterius dan rahasia untuk menutup sumur. Kecuali jika manusia hidup tinggal di dalam halaman, hantu itu tidak akan muncul lagi. Ketika Wen Jiwan mendengar itu, dia langsung mengerti. Jadi maksud ayah jika Sui bermalam di sana, dia akan mati? Wen Changqing tertawa. Hampir pasti. Aku bertanya-tanya mengapa ibu pemimpin begitu bersikeras agar Ling Zhao menikahi Sui sejak pernikahan mereka, tetapi tidak peduli alasannya. Jika Sui meninggal, itu akan baik untuk seluruh keluarga. Wen Jiwan mengangguk berulang kali. Betul sekali. Sepupu Ling Zhao akan menjadi murid Grandmaster. Bagaimana mungkin orang yang cacat seperti Sui layak untuknya? Kematiannya akan menguntungkannya juga. Ekspresi Wen Changqing tiba-tiba berubah serius. Kamu tidak boleh membocorkan informasi ini kepada orang lain. Jika orang lain mengetahui bahwa kita sangat menyadari masalah kediaman tetapi memilih untuk tidak memperingatkan Sui, kita akan terlibat dengan kematiannya. Aku mengerti, kata Wen Jiwan sambil tersenyum. Dia membawa ini pada dirinya sendiri.
Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan klinik aprikot dengan begitu mudah? Sekarang aku memikirkannya. Orang yang benar-benar membunuhnya adalah ibu mertuanya. Kencing, bukan kita. Jangan kurang ajar. Kau tegur Wen Changqing. Dia bibimu dan ibu Ling Zhao. Kamu sebaiknya lebih hormat ke depan. Wen Jiewan mengangguk dengan acuh. Malam berangsur-angsur mendekat. Setelah seharian bekerja, klinik aprikot akhirnya mematikan lampu dan menutup pintunya. Sui duduk sendirian di salah satu dari 3 kamar kediaman, bernapas dan mengedarkan darah dan Qi untuk berulang kali meredam jaringan ikatnya. Ini adalah teknik pernapasan untuk lapisan ketiga alam sirkulasi darah. Pemurnian otot. Pemurnian otot mengacu pada penggunaan Qi dan darah untuk memperbaiki fascia, tendon, dan ligamen tubuh, menjadikannya sekuat tali busur dan selembut kapas. Proses ini membuatmu sefleksibel luak. Naik seperti anak panah, jatuh seperti angin, bergerak seperti musang. Semua ini sulit bagi orang biasa. Kuncinya terletak pada memurnikan otot. Setelah melunakkan jaringan ikat mereka, kekuatan seorang kultivator akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika datang ke kultivasi alam sirkulasi darah, semua orang tahu bahwa memurnikan kulit dan daging itu mudah, tetapi memperbaiki otot dan tulang itu sulit. Ini sudah menjadi pengetahuan umum sejak zaman kuno. Memulai tahap pemurnian otot setara dengan memasuki tahap sirkulasi darah tahap akhir. Setelah beberapa saat, Sui bangkit dari posisi lotus, menghabiskan secangkir teh ginseng yang telah dia siapkan sebelumnya, dan merasakan panas yang menyengat di seluruh tubuhnya. Kekuatannya tampak mendidih. Terlepas dari dirinya sendiri, dia menantikan operasi malam ini. Dia tidak benar-benar terlibat dalam pertempuran sejak berinkarnasi. Siapa yang mengira lawan pertamanya adalah hantu? Selanjutnya, dia mengambil seikat cabang willow dan pedang kayu persik dan meninggalkan ruangan. Dia memindahkan kursi, memilih tempat secara acak, dan duduk di tangga batu. Cabang-cabang pohon willow telah direndam dalam darah ayam selama berjam-jam, dan daun-daun hijau diwarnai dengan semburat merah samar. Ketika dia memegang bungkusan itu, rasanya seperti cambuk yang lembut. Pedang kayu persik, dia bersandar di kursi bambu. Ketika dia perlu menghunus pedangnya, itu berarti dia harus mengeluarkan semua tenaganya. Apakah aku seorang kultivator sirkulasi darah biasa? Aku khawatir aku tidak akan cocok bahkan untuk hantu biasa. Namun, di kehidupan masa laluku, aku pernah bertarung dengan kaisar hantu laut barat. Dia bersedia berjudi, dan dia menepati janjinya. Ketika aku menang, dia memberiku salinan 10 arah sutra Asura. Mereka mengatakan itu adalah sutra Taois tertinggi di mata para pemudi daya hantu. Saat Sui duduk di sana, pikirannya berpacu. Angin malam bertiup melewatinya, dan langit menjadi semakin gelap. Hari sudah larut, dan lampu padam di sepanjang jalan kota Guangling. Kegelapan itu seperti air pasang yang menenggelamkan bumi. Ini adalah jeda di tengah hiruk-pikuk kota. Orang-orang tenggelam dalam tidur, jalan-jalan sunyi kecuali lolongan anjing sesekali di kejauhan. Malam ini, lapisan awan gelap yang pekat menutupi cahaya bintang. Di dalam halaman, semuanya gelap kecuali cahaya lilin yang berkelap-kelip yang dia tempatkan di dalam kamarnya. Tetapi melalui tirai kertas, tampak kusam dan tidak jelas. Sui mengepalkan seikat cabang willow dan berdiri diam di kegelapan malam. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa, tenang dan tentram. Kecuali, ada sedikit antisipasi dalam tatapannya. Tiba-tiba, ranting-ranting pohon belalang berderak, menggesek dedaunan. Melawan kegelapan malam, itu seperti serangkaian percakapan berbisik dekat dan jauh. Rantai berbintik karat yang menutup sumur bergeser dan bergesekan seperti sarang ular. Suara itu mengingatkan pada suara burung hantu, dan itu membuat tulang punggung seseorang merinding. Suhu udara di sekitarnya anjlok, seperti awal musim dingin yang tiba-tiba, dingin menusuk tulang. Huosh! Daun jatuh dari pohon belalang dan menyentuh tanah.
Begitu mereka mendarat, angin jahat membawa mereka ke udara. Mereka berkibar, tetesan tinta di langit malam, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam tarian hiruk-pikuk. Angin mendesir jubah biru Sui, dan matanya menyipit. Saat angin sarat daun menyapu ke arahnya, dia akhirnya mengambil tindakan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengguncang pergelangan tangannya. Bundel cabang welo lembu diluruskan dan retak seperti cambuk, memancarkan cahaya samar berdarah melawan kegelapan. Wap! Suaranya nyaring, meledak seperti guntur yang tiba-tiba. Bab ke-33. Di tengah ketenangan malam, gugusan cabang welo berayun seperti cambuk, meninggalkan jejak samar, cahaya berdarah di udara. Krak! Sosok yang tidak jelas di udara terhuyung-huyung ke belakang, menjerit kesakitan. Mereka samar dan tampak seperti ilusi, dan mereka diselimuti energi yin yang padat. Hantu! Satu pukulan dan kamu sudah berteriak kesakitan? Betapa antiklimaks! Sui sudah bangkit, dan ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Antisipasi di matanya memudar. Huosh! Huosh! Pohon belalang bergetar hebat, cabang-cabangnya yang tak terhitung menari-nari ditiup angin. Angin kencang melolong seperti desisan ular dan mengaduk daun-daun yang jatuh. Kemudian, angin dan hantu itu menyerang Sui sekali lagi. Sui mencengkeram gugusan cabang welonya seolah-olah itu adalah cambuk ilahi. Alih-alih mundur, dia maju. Krak! Suara itu bergema seperti guntur dengan semburan cahaya berdarah. Cabang-cabang yang berkerumun terbelah, menyerang seperti cambuk laser yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu tidak bisa menghindar tepat waktu. Itu berderak, lalu mengepul dengan asap hitam, terhuyung-huyung ke belakang dan menjerit kesakitan. Terlepas dari dirinya sendiri, mata Sui dipenuhi dengan kekecewaan. Cabang-cabang pohon willow yang dibawanya baru saja dicelupkan ke dalam sedikit darah ayam. Meskipun mereka melawan hantu dan kekuatan kegelapan lainnya, mereka tidak benar-benar kuat. Siapa yang mengira bahwa hantu ini akan sangat lemah? Krak! Saat dia merenung, Sui menyerang sekali lagi. Kali ini, hantu itu sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yen Qi yang mengelilinginya meledak, meninggalkan hantu di belakang. Sosok mungil jatuh dari langit. Dia adalah seorang wanita. Hantu itu mengenakan gaun merah, dan dia tampak muda. Kulitnya seputih salju, dan dia dalam posisi meringkuk seperti janin, tubuh mungilnya bergetar hebat, dan matanya yang besar didera kesakitan. Tuan Mistik, tolong, lepaskan aku. Aku tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Gadis berbaju merah berbaring di sana, memohon belas kasihan dan terengah-engah. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, indah, dengan lesung pipit yang samar. Masih ada sedikit lemak bayi di wajahnya, tapi dia terlihat pasti akan berkembang menjadi kecantikan kelas 1. Namun, sosoknya tidak jelas, dan dia tidak solid, yang membuatnya tampak halus. Sui mengepalkan cabang willownya dan menatapnya. Dia menghela nafas. Jadi, hantu yang menghantui tempat ini hanyalah jiwa yin kelas bawah. Hantu dibagi menjadi 4 kategori sederhana, yin soul, haunt, specter, dan fantasma. Dari mereka, jiwa yin adalah kelas terendah. Mereka adalah yang terlemah, dan juga yang paling umum. Dari cerita hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di antara rakyat jelata, mayoritas adalah jiwa yin. Di mata Sui, semua roh yang tersisa di dunia, jiwa pendendam, dan hantu jahat semuanya termasuk dalam kategori jiwa yin. Lagi pula, seberapa mampukah hantu yang hanya berani menghantui dunia fana? Penampakan yang benar-benar kuat berani bersaing dengan kultivator untuk wilayah dan menyatakan diri mereka raja. Apakah selama ini kamu memiliki pohon belalang tua itu? Tanya Sui. Dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa yin berpakaian merah tidak ganas atau haus darah. Sebaliknya, dia tampak asli dan murni. Ini berarti dia tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya.
Memang benar demikian, Tuan Mistik. Jawab hantu itu dengan takut-takut. Wajahnya yang cantik pucat, dan dia tampak lemah lembut dan patuh saat dia meringkuk dan gemetar ketakutan. Sulit untuk tidak mengasihaninya. Itu tidak mungkin benar. Kamu berbohong. Suye mengerutkan kening. Jika bukan dia, siapa yang telah membunuh tabib itu dan kedua muridnya 9 tahun yang lalu? Sebelum hantu berbaju merah itu bisa menjawab, sesuatu berubah. Swoosh! Garis hitam berkilauan dengan cahaya dingin, seperti laser, melesat ke arah Sui, memancarkan udara jahat dan mematikan. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi di sini. Sedikit senyum dingin menarik bibir Sui, dan tangannya bergerak santai. Dia menusuk lurus ke depan dengan cabang-cabang Wellow, seolah-olah itu adalah pedang. Bang! Satu serangan, dan dia menyerang garis hitam itu dengan akurasi sempurna. Cahaya hitam bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah. Setelah pertarungan singkat, itu berhenti bergerak. Ketika Suye melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah serangga hitam seukuran kepalan tangan bayi. Serangga itu memiliki 6 kaki, dan mulutnya seperti bilah tajam yang terkonsentrasi. Itu tampak mengerikan dan jahat, dan berbau daging busuk. Cacing Gul! Jadi itu mereka. Ketika Suye melihat ini, dia menyadari sesuatu. Dia melirik hantu berbaju merah. Siapa yang memperbaiki mereka, dan siapa yang mengendalikan mereka sekarang? Gulworms adalah serangga beracun yang terbuat dari hantu dan mayat halus. Tubuh mereka dipenuhi dengan racun mayat dan energi jahat. Jika orang biasa digigit, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati di tempat. Bahkan seorang seniman bela diri sirkulasi darah hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Meskipun Gulworms tidak cukup untuk menakut-nakuti Sui, siapapun yang memperbaiki dan mengendalikannya patut ditanggapi dengan serius. Itulah yang benar-benar membuatnya khawatir. Itu! Hantu wanita itu ragu-ragu, wajahnya dipenuhi teror dan ketakutan. Sepertinya dia tidak berani memberitahunya. Tapi saat itu, rantai berkarat yang menutup sumur di samping pohon bergetar hebat, dan tutupnya bergeser, hanya membuka celah. Segera setelah itu, sekelompok cahaya hitam mengalir keluar seperti awan gelap, menutupi langit saat mereka melonjak ke arah Sui. Segerombolan cacing gul. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan mereka mengeluarkan jeritan tajam dari mulut mereka yang tajam dan mengerikan, seperti paduan suara hantu yang meratap. Energi yin mereka yang gelap dan jahat menyapu seluruh halaman. Ketika dia melihat ini, gadis berbaju merah itu tampak putus asa. Dia membenamkan kepalanya, tidak berani melihat. Lagi pula, itu lebih dari 100 Gulworms mengambil tindakan sekaligus. Setiap kultivator alam sirkulasi darah akan takut kehabisan akal dan jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi Sui hanya mengerutkan alisnya, tampak diam dan tenang seperti biasanya. Tiba-tiba, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan energinya. Setiap cabang Wellow lurus seperti pedang. Dengan sapuan lengan bajunya, dia melangkah maju, memegang dahan-dahan seperti pisau. Ranting-rantingnya berputar di udara. Tiba-tiba, mereka menyapu udara seperti sungai bintang, seolah-olah menjungkir balikan dan membersihkan segala sesuatu di jalan mereka. Satu pedang untuk menarik galaksi, membalikan langit dan bumi, dan menyapu dunia fana. Boom! Cacing gul yang memenuhi udara semuanya meledak saat terkena benturan. Suara ledakan terdengar, begitu kuat, seolah-olah mereka semua meledak serempak. Itu benar-benar terdengar seperti guntur yang tiba-tiba, tidak meninggalkan apapun selain abu. Sejak reinkarnasinya, ini adalah pertama kalinya Sui benar-benar melepaskan pedangnya. Meskipun kultivasinya hanya di alam sirkulasi darah, ketika pedangnya tersapu, dia seperti kultivator abadi yang turun ke bumi, menari dengan bayangannya. Dengan setiap ayunan pedangnya, keheningan turun ke segala arah. Lebih dari 100 cacing gul dilenyapkan.
tidak ada apa-apa selain bubuk yang tersisa. Sementara itu, Sui berdiri di dalam halaman, sosoknya yang kurus seperti pedang terhunus, menembus tirai malam. Ini sangat kontras dengan ketenangannya yang menyendiri dan luar biasa. Di luar pertempuran, dia menyembunyikan ujungnya seperti pedang di sarungnya, tetapi ketika dia menyerang, dia sepenuhnya menunjukkan ketajamannya. Bang! Retakan menyebar di sepanjang cabang Welo. Mereka hancur, berhamburan menjadi serpihan. Bagaimanapun, mereka hanyalah anyaman biasa. Mereka tidak bisa menahan kekuatan yang digunakan Sui untuk mengayunkan pedangnya. Jiwayen yang meringkuk akhirnya berani mengangkat kepalanya, tetapi ketika dia melihat ini, itu hanya membuatnya semakin ketakutan. Melenyapkan 100 cacing gul dalam satu pukulan? Itu terlalu menakutkan. Tiba-tiba, pohon belalang di tengah halaman berhenti. Daunnya tidak lagi berdesir tertiup angin, dan tidak ada gerakan lebih jauh dari sumur di sampingnya. Langit malam tenang seperti air. Ketenangan turun ke halaman, dan semuanya tampak seperti sebelumnya. Sui membungkuk dan duduk kembali di kursi bambunya. Pedang kayu persiknya mendatar di depannya. Kehadirannya diam-diam kembali normal. Ia melirik gadis berbaju merah itu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan padaku dari mana kamu berasal, dan semua yang kamu tahu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Nada suaranya biasa saja, tapi gadis itu gemetar ketakutan. Tidak dapat disangkal bahwa Sui membuatnya takut. Dia menenangkan dirinya, lalu berkata dengan lembut dan takut-takut. Tuan Mistik, saya hanya ingat bahwa nama saya Qingwan. Pada saat saya mendapatkan kesadaran, saya sudah ditangkap oleh seorang pendeta Tao bernama Urokyu. Dia menggunakan seni rahasia untuk memenjarakanku di dalam pohon belalang halaman dan berkata bahwa selama aku mematuhinya, dia akan melepaskanku. Urokyu? Untuk apa dia mengikat jiwa Yen yang lemah dan praktis tidak berguna sepertimu? Qingwan menundukkan kepalanya, lalu meringis. Dia ingin saya menakut-nakuti orang. Dia mengatakan bahwa setiap kali orang yang hidup memasuki halaman, saya harus menakut-nakuti mereka. Kemudian, cacing gul yang diangkat akan muncul dari kedalaman sumur dan melahap esensi darah korban yang ketakutan. Sui akhirnya mengerti. Halaman ini tidak lain adalah peternakan cacing yang didirikan oleh pendeta Taois pengembara Urokyu. Dia menggunakan esensi darah manusia yang hidup untuk memberi makan cacing gulnya dan membuat mereka berubah. Hantu wanita, Qingwan, hanya bertanggung jawab untuk menakut-nakuti korban mereka. Dari sini, tampaknya Urokyu sangat menyadari bahwa hantu kelas rendah seperti Qingwan tidak banyak berguna. Sudah 9 tahun, dan tempat ini telah ditinggalkan. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bukankah Urokyu khawatir cacing gulnya akan mati kelaparan? Tanya Sui. Qingwan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Dia kembali setiap 3 hari, dan dia selalu membawa beberapa orang hidup bersamanya untuk dilemparkan ke dalam sumur dan memberi makan cacing gul. Kapan dia terakhir di sini? Tanya Sui, sepertinya sesuatu baru saja terjadi padanya. 2 hari yang lalu. Begitu Qingwan mengatakan ini, dia menyadari implikasinya, dan dia tampak ketakutan. Dia tergagap. Tuan Mistik, Taisu akan berada di sini beberapa jam setelah tengah malam. Ini sudah lewat tengah malam. Dilihat dari waktunya, dia akan berada di sini tidak lama lagi. Sui dengan lembut membelai pedang kayu persik yang tergeletak di depannya, lalu bergumam. Apakah kamu tahu kultivasinya? Saya ingat dia pernah mengatakan bahwa dia berada di tahap pembuka titik akupuntur tahap akumulasi Qi, dan bahwa dia bisa mencoba maju ke membuka meridian dalam tahun ini. Kata Qingwan. 4 alam martial tahu adalah sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku dalam, dan anasrafa. Akumulasi Qi adalah ranah kedua dari martial tahu, dan dibagi menjadi 3 tahap, membuka blokir titik akupuntur, membuka meridian, dan manifestasi astral. Mereka berhubungan, masing-masing,
dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari alam akumulasi Qi. Orang-orang seperti Tuan Kota Fushan, Kepala 3 klan besar kota Guangling, dan Komandan Pengawal Tua, Ni Beihu, selain beberapa ahli terkenal kota dari generasi yang lebih tua, semuanya berada dalam tahap ini. Seorang tokoh remeh di tahap pembuka titik akupuntur tahap akumulasi Qi? Itu akan lebih mudah dari yang kukira. Suye semakin tenang. Dia memikirkannya, lalu berkata kepada hantu itu, "Kembalilah ke pohon belalangmu dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu setelah aku berurusan dengan Urokyu itu." "Tuan Mistik, terima kasih karena tidak membunuhku." Qingwan sangat marah, dia bersujud. Baru pada saat itulah dia cukup berani untuk berdiri kembali. Gaun merah darahnya berkibar saat dia terbang kembali ke pohon belalang, berkedip dan menghilang. Suye tenggelam dalam pikirannya. Dengan puncaknya alam sirkulasi darah, kultivasi tahap pemurnian otot, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh seorang ahli alam akumulasi Qi. Tapi itu dalam keadaan normal. Ini berbeda, lawannya adalah seorang kultivator sesat, seseorang yang mahir dalam seni gelap dan jahat. Untuk jaga-jaga, dia sebaiknya berhati-hati. Saat Sui bersandar ke kursi bambu dan menunggu, dia berpikir dalam hati, sepertinya kali ini, aku harus mengungkapkan beberapa kartu trufku yang tersembunyi.